membuat infografis, video atau PPT ya. Nah, sebelumnya saya mau presentasi dulu. Hari ini yang tidak masuk ada berapa orang? Siapa yang tidak masuk? Satu. Siapa? Evan, namanya Evan. Oke, yang lainnya lengkap ya. Oke, yang lainnya sudah lengkap. Kemudian saya mau lanjut untuk yang hari ini. Kita masih melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, masih membahas mengenai apa? Artikel ilmiah populer. Nah, sebelumnya kan kita sudah membagi kelompok, kemudian membuat infografis, video sama PPT. Memang ada yang selesai, makanya kita selesaikan di hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah nanti kalian melanjutkan menyajikan artikel ilmiah populer ke dalam bentuk infografis, PowerPoint atau video sesuai kesepakatan kemarin. Kemudian nanti mempresentasikan. Nah, presentasinya berapa lama? Nanti terserah, tidak ada batasan waktu. Jadi nanti masing-masing kelompok semuanya akan maju secara bergantian. Nanti Ustazah undi siapa yang akan maju duluan, ya. Jadi ketika temannya nanti maju, yang lain boleh berkomentar, boleh bertanya, boleh memberi masukan dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian nanti seperti yang sudah dijelaskan tadi, nanti ketika majunya itu akan diacak, biasanya nanti pakai D. Kemudian nanti presentasi, setelah presentasi kalau sama kita ada waktu nanti eksibisi ya. Oke, nah ketika nanti maju, apa saja sih yang akan dinilai? Coba diperhatikan di sini. Apa saja yang dinilai dari presentasinya? Nanti yang pertama ada keunikan ide. Nah, keunikan ide ini berarti bagaimana sih teksnya itu dibuat? Apakah teksnya itu asli buatan kalian? Kemudian topiknya itu sudah sering dibahas atau belum? Kalau misalkan belum sering dibahas, berarti nanti nilainya antara 1 sampai 4. 4 itu yang paling bagus. Kemudian runtutan penyampaian berarti harus sesuai struktur menyampaikannya. Yang pertama harus disampaikan dulu tesisnya, baru argumentasi, baru penutup. Kemudian kaidah kebahasaan. Nah, di dalamnya ada kaidah kebahasaannya atau tidak? Ada apa? Kaidah kebahasaannya kalau di tes artikel ilmiah populer ada yang masih ingat? Antoni, apa lagi? Analogi dan perbandingan. Nah, ini nanti ada atau tidak di dalam teksnya. Kemudian kontribusi dalam tim. Nah, ini nih soalnya nanti ada yang di tim itu cuma diem aja atau ada yang tidur ketika namanya mengerjakan, berarti nanti nilai kontribusi timnya tidak maksimal. Kemudian ada kreativitas ini berarti bagaimana kamu membuat PPT-nya, kemudian infografisnya atau videonya. Jadi kreatif atau tidak? Apakah hanya tempel-tempel saja, tulisannya kecil atau tulisannya terbaca, itu nanti masuk di sini nilainya. Kemudian kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini berarti ketika nanti presentasi bagaimana dia percaya diri atau tidak. Percaya diri atau tidaknya bisa dinilai dari kelancaran berbicaranya atau dari kelantangan suaranya. Kalau misalkan di depan berbicara tapi di dalam nggak bisa dengar, berarti suaranya kurang lantang. Sampai sini ada pertanyaan? Namanya siapa aja? Terus nama kelompok yang dinilai. Jadi kelompok olahraga akan menilai semua kelompok yang tampil. Misalkan yang pertama tampil kelompok makanan, berarti di sini ditulis kelompok makanan. Nah, dari keseluruhannya penampilannya bagaimana sih, dari infografisnya, kemudian cara presentasinya, kira-kira skala yang mau kamu berikan berapa? Seperti itu ya. Nah, ini nanti juga akan jadi nilai tambahan. Jadi ketika temannya tampil harus saling menyimak, tidak boleh rame sendiri. Adakah pertanyaan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silakan berkelompok. Kemarin kelompoknya kan ada kelompok olahraga. Apa lagi ya? Makanan. Minuman. Apa lagi? Media digital. Apa lagi? Oke. Yang kelima karakter remaja.
Aduh, apakah yang maju? Oke, yang maju pertama adalah kelompok lingkungan. Oke, kelompok yang kedua adalah kelompok kelompok yang ketiga oh kalian di dalam kelas ya ini ya. Oke, tinggal ngomong sama ngomong apa ya, Bu? Makanan sama olahraga ya. Oke. Kira-kira kelompok yang lanjut apa? Kira makanan atau olahraga? Makanan apa itu? Siapa yang belum mengumpulkan? Saya. Oke, yang sudah mengumpulkan itu dua media. Nah, media yang pertama seperti yang sudah jelaskan tadi, media ini nanti untuk menilai kelompok yang tampil untuk tambahan. Jadi ini namanya penilaian teman sejawat. Kalian saling menilai teman. Nah, ini nanti nilainya untuk tambahan. Jadi nilainya tidak hanya dari ustazah. Satu kelompok akan dapat satu lembar, sama nanti dapat ini ya. Jadi ketika temannya selesai maju untuk mengapresiasi nanti silakan diberikan smiley-nya terserah. Misalkan menurut kalian kelompok yang maju itu bagus, berarti smiley-nya yang ini. Tapi misalkan kelompoknya menurut kalian ada yang kurang, misalkan nggak ada ininya ustazah, nggak ada penjelasan argumentasinya, nggak ada datanya di dalamnya. Nah ini, atau PPT-nya terlalu kecil ustazah, tulisannya nggak terlihat, nanti bisa juga dikasih ini ya. Oke, ini hanya untuk menilai, untuk mengapresiasi seperti itu. Oke? Ada yang belum mengumpulkan? Sudah mengumpulkan semua? Ini kelompok ini nanti didiskusikan ya, diskusikan bersama nilainya bagaimana, diskusikan bersama nanti didiskusikan ya mengisinya, nanti mengisinya didiskusikan. Ini pertama salam dulu, perkenalan, kemudian boleh nanti pembukanya kan kemarin ada yang mau berpantun, ada yang mau bernyanyi dan lain-lain. Baru nanti menjelaskan media yang sudah kalian buat, menjelaskan isi infografisnya atau PPT-nya atau videonya. Nah, setelah itu kalau sudah silakan dibuka sesi tanya jawab. Kalau sudah selesai sesi tanya jawabnya, silakan ditutup. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Oke, silakan bisa dimulai kelompok minuman. Kelasnya dibuka, Pak. Sakit kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Oh.
sudah datang. Semoga tetap memiliki makna. Menurut murid kelas 8A, sekitar 6,55% murid kelas 8A memilih air putih sebagai minuman yang sehat bagi mereka. Namun, responden lainnya memilih minuman manis seperti sekitar 6,3%. Murid kelas 8A memilih sinom sebagai minuman sehat sekitar 12,6%. Murid kelas 8A memilih minuman susu sebagai minuman sehat. Mari kita mengurangi minuman manis dan sering mengonsumsi minuman sehat agar kita sehat dan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau memberi masukan atau memberi tanggapan kepada kelompok minuman sehat versus minuman manis. Adakah yang ingin bertanya? Ayo, harus ada yang bertanya. Kenapa minuman manis berbahaya? Ya, tunjuk tangan ya. Kalau bertanya silakan tunjuk tangan, sebut nama, sebutkan pertanyaan. Ya, Mbak, silakan. Aku Nabila, kenapa minuman manis berbahaya? Oke, pertanyaannya kenapa minuman manis berbahaya? Nabila bertanya ya. Satu-satu dulu ya, bergantian ya. Oke, silakan dijawab. Karena bisa terkena penyakit kayak diabetes. Karena minuman manis berbahaya. Karena apa? Bisa menyebabkan kena penyakit diabetes. Bagaimana Mbak Nabila? Berkenan dengan jawabannya? Oke. Oke, sudah jelas ya. Silakan. Oh, Nabila, bukan Nabila ya. Salah ya, Mbak Nabila ya. Mbak
Jadi komunikasi terbuka, 2 pahami dunia mereka, 3 berikan dukungan dan arahan, 4 dan bisa dipandukan, 5 bangun kebudayaan, 6 minat pengalaman, 7 tekan lingkungan positif. Bunga mawar, bunga selasi. Warna yang cerah tiada duanya. Sekian dan terima kasih. Asik. Angkat tangan kalau ada yang benar. Oke. Silakan. Boleh tanya lagi ya, sudah tanya boleh tanya lagi. Ya, silakan Angel. Gimana sih karakter remaja di masa kini? Karakter remaja di masa kini bagaimana sih? Oke, boleh didiskusikan jawabannya. Itu Angel, apakah berkenan? Nah, barangkali ada yang menambahi atau bertanya? Ya, boleh. Cukup 2 pertanyaan ya, nanti boleh tanya di sesi selanjutnya. Jadi 1 pertanyaan lagi. Oke, Nadila bertanya kira-kira penyebab bullying itu apa sih kira-kira? Akibat salah pergaulan dan kalau di rumah itu orang tuanya tidak memberani Kalau menurut kelompok ini penyebab bullying itu adalah tadi karena kurang perhatian dari orang tua sama salah pergaulan. Nah, jadi seperti itu. Kemungkinan dia butuh perhatian, makanya dia membuli teman-temannya. Oke, cukup presentasinya, silakan boleh ditutup. selamat pagi dengan jus diiringi musik yang halus. Untuk saudara yang memiliki hati tulus, jangan lupa beri kami nilai 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jogja, Jakarta. Kami tunggu di bakal. Teman-teman, akan kami dari kelompok Angel Digital. Berapa nama saya Mela Ansela Sumarinda? Saya pakai definisi media digital adalah sekarang itu media yang disampaikan melalui teknologi digital baik mengirimkan atau memproses informasi. Multimedia digital nama wawasan, menyediakan konsultasi depan, menyediakan platform berkomunikasi. daerah yang pelajaran ini banyak para petani yang belum bisa mengontrol dirinya saat mereka menggunakan media digital. Dan mengontrol diri kita menggunakan sampai media digital yang mengontrol diri kita. Dan juga kita harus bisa menggunakan media digital dengan bijak. Jantung di sore hari. Seniman di tengah kota. Sekian presentasi hari ini, semoga bermanfaat.
Oke, bagaimana cara menggunakan media digital yang bijak? Silakan dijawab. Pertanyaannya. Oke, cara mengontrol penggunaan media digital kalau menurut kelompok ini adalah harus dari diri sendiri dulu mengontrolnya, dari kesadaran diri. Bagaimana Iva? Berkenan? Oke, sudah bisa ditutup presentasinya? Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medianya juga sudah macam-macam, ada yang video, ada yang grafis, kemudian ada yang PPT, bagus semua ya. Nah, tadi kurangnya itu mungkin cuma cara mempresentasikannya. Masukan dari Ustazah adalah cara mempresentasikannya. Jadi cara berpresentasinya masih kurang lantang suaranya, ada yang masih full membaca di sini. Jadi kalau presentasi itu usahakan kalian menguasai materinya seperti itu ya. Jadi tidak full membaca. Kemudian cara bertanya jawabnya juga ya, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa, supaya ustadznya tahu siapa yang bertanya, namanya kan ustadznya belum hafal seperti itu ya. Jadi kalau untuk infografisnya, PPT-nya tadi sudah bagus. Dari segi tampilannya mungkin fontnya ya di agak dibesarkan sedikit supaya terbaca gitu ya. Untuk keseluruhan yang lainnya sudah bagus semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kemudian ini nanti yang dua kelompok presentasi di pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira tadi yang diingat-ingat materinya apa saja sih yang sudah dipresentasikan mengenai minuman? Apa yang belum diingat-ingat mengenai minuman tadi? Kalau mau minum manis harus di